Kita ini di akhir zaman ini banyak orang menghina ustadz. Padahal dia sendiri kalau dinampakkan nanti dosanya di hari kiamat, jijik lihat dosanya dia tahu. Daging ulama ini beracun. Jangan sampai kita nanti matinya sebelum mati busuk. Nggak mati-mati. Sampai busuk badan kita, sampai jijik orang memandikan jenazah kita. Akibat menghina para ulama. Kita masuki hadis yang berikut ini. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Asy'ari ini kakek daripada Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu imam kita dalam madhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sifat 20 itu diajarkan oleh Imam Al-Asy'ari. Cucu daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, orang Yaman, namanya Qais Al-Yamani. Digelar Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau ahli Quran yang 4 orang yang paling hebat zaman Rasul, salah satu beliau. Ubay bin Ka'ab, Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud dengan Salim maula Rasulullah, 4 orang. Tapi beliau ini nggak berjenggot, nggak tumbuh jenggot. Jadi sahabat yang tidak berjenggot itu Abu Musa Al-Asy'ari. Bukan karena dicukur, memang nggak ada jenggotnya. Sehingga kalau kumpul-kumpul orang Yaman zaman Rasulullah, kumpul-kumpul gitu, kawan-kawan sahabat-sahabat beliau mengatakan, wahai Qais, karena dia dianggap pemimpin orang-orang Yaman, orang paling alim. Wahai Qais, seandainya lah ada orang jual jenggot dan bisa dipasangkan ke dagumu, kami rela membuang semua harta kami untuk beli jenggot, agar pemimpin kami berjenggot. Jadi nggak berjenggot itu satu hal yang tidak membuat nyaman bagi para sahabat. Makanya Imam Hanafi, Imam Hambali mewajibkan pelihara jenggot, haram mencukurnya. Kalau Imam Syafi'i makruh mencukurnya. Ya, dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sampai sini paham? Apa kata Abu Musa Al-Asy'ari? Anin Nabi SAW, daripada Rasulullah SAW. Qal, telah bersabda baginda Rasulullah SAW. Innama masali wa masalu ma ba'athani Allah bihi kamathali rajulin ata qauman. Sesungguhnya atau hanyasanya perumpamaan aku ini Nabi Muhammad SAW, wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi, dan perumpamaan dengan kaum yang aku diutuskan Allah kepadanya, yaitu orang Mekah. Kamathali rajulin, perumpamaannya seperti seorang laki-laki, ata qauman, yang mendatangi satu kaum. Faqala, dan berkata laki-laki itu yang mendatangi satu kaum itu. Ini perumpamaan. Nabi bilang perumpamaan aku jadi nabi ini seperti perumpamaan satu orang laki-laki yang datang kepada satu kaum. Nah, perumpamaan Nabi diutus ini. Apa katanya? Faqala, berkata laki-laki yang diutus pada kaum itu, inni ra'aitul jaisha bi'ainai. Sesungguhnya aku telah melihat satu kelompok pasukan musuh, pasukan perang yang sudah lengkap dengan senjata, kendaraannya semua, dengan mataku. Nah, ini laki-laki itu ngomong gitu. Saudara-saudara sekalian, aku ini telah melihat satu kelompok pasukan lengkap dengan senjata dan kendaraannya dengan mataku ini. Pasti itu, yakin. Wa inni anan nadhirul uryan, dan sesungguhnya aku ini adalah orang yang memberi peringatan secara telanjang. Artinya secara terang-terangan, tanpa basa-basi gitu kalau uryan itu. Orang Jawa suka dengan basa-basi. Kalau mau menyampaikan sesuatu, orang Jawa itu pakai kias-kias, pakai kiasan-kiasan. Nggak mau menyakiti perasaan orang. Itu bedanya kami orang Sumatera dengan orang Jawa. Orang Jawa kalau kawannya itu bau ketiaknya, keringatnya bau, ketiaknya bau, dia akan bilang apa? Kamu itu kalau mandi
bagus pakai sabun. Itu yang paling harum itu merek Lux. Wah, itu kalau kamu beli pakai itu, waduh, bagus. Saya udah pakai loh. Tapi memang agak mahal. Ini saya kasih duit ya, supaya kamu bisa memakai itu nanti kalau mandi nanti. Begitu kalau orang Jawa. Kalau orang Medan, orang Sumatera mana begitu? Bau kali ketiak kau. Pigo, sana mandi kau dulu. Mending kepala aku menciumnya. Nah, itu kami orang Sumatera. Nggak bisa orang Jawa dijadikan kayak orang Sumatera dijadikan kayak orang Jawa, nggak bisa. Saya Ustadz Abdul Somad, Zulkifli MA itu Ustadz dari Medan, orang dari Sumatera. Kami bicaranya ya Urian, nggak basa-basi. Orang Jawa mana bisa digituin, marahlah dia. Kalau dibilang bau kali ketiak kau, pergi kau, itu 2 bulan bisa nggak ditegur kita. Tersinggung dia. Walaupun sebetulnya memang bau, ketiaknya itu memang bau. Dia sendiri cium kecut, tahu dia. Tapi dia tersinggung kalau digituin. Kalau kami enggak, bau kali ketiak kau, pergi kau, sana mandi kau. Kalau nggak ada duitmu, beli sabun nih, beli. Seneng gitu. Wah, terima kasih Pak. Memang bau kali pun kurasa katanya. Memang begitu kami orang Sumatera itu. Hari ini orang mau memaksakan kehendak orang-orang Sumatera, ustadz-ustadznya harus kayak orang Jawa. Nggak bisa. Orang Jawa pun kalau dibikin kayak orang Sumatera nggak bisa juga, betul nggak? Jadi biarlah Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda nggak apa-apa, tapi satu juga dalam NKRI. Itulah perbedaan yang ada pada masyarakat. Dan justru Indonesia itu kayanya dengan adanya sikap-sikap yang berbeda itu. Paham? Kalau semua harus sama, tukar aja, jangan Bhinneka Tunggal Ika, Ika Tunggal Ika. Gitu. Wa inni anan nadhirul uryan, dan sesungguhnya aku ini, kata Nabi, adalah pemberi peringatan kepada manusia secara terang-terangan, uryan, tanpa basa-basi. Fan najaa, maka carilah keselamatan masing-masing. Itu kata laki-laki yang bilang ada pasukan. Kayak gitulah aku, kata Nabi. Kayak seorang laki-laki yang memberitahu kaumnya ada pasukan musuh yang akan menyerang kamu. Dan aku ini ngasih taunya tanpa basa-basi, bener-bener nih, asli. Fan najaa, pergilah kamu, tinggalkan kampung halamanmu ini, nanti mati kamu semua dibunuh sama tentara itu. Kira-kira begitu. Fa'ata'ahu ta'ifatum min qaumihi fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi, maka sebagian kaumnya itu yang diberi peringatan ada musuh yang akan menyerang kamu, mereka mentaati ucapan laki-laki yang menyampaikan kabar ada musuh itu. Ya, sebagian dari kaumnya. Fa'adlaju fantolaku ala mahlihim fanajau. Mereka diam-diam malam itu sebagian pelan-pelan keluar dari kampung itu, diam-diam pelan-pelan sehingga akhirnya mereka semua meninggalkan, yang percaya meninggalkan kampung itu, sehingga mereka selamat dari serbuan musuh. Itu yang mengikuti ucapan si laki-laki yang memberitahu ada pasukan itu. Selamat mereka karena pelan-pelan pergi, 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, lama-lama habis. Sehingga waktu musuh menyerang, mereka udah nggak ada, aman, selamat. Fanajau, mereka selamat. Wa kadzabat ta'ifatun minhum. Sebagian lagi dari kaumnya mendustakan keterangan laki-laki itu yang bilang ada musuh. Ngarang-ngarang gitu. Bikin sensasi. Pokoknya nggak didengar lah ucapan laki-laki itu. Padahal dia bilang aku udah lihat langsung. Paling buat sensasi aja. Kita suruh pergi nanti digarong rumah kita sama dia malam-malam. Pokoknya orang nggak percaya. Sebagian lagi nggak percaya. Fakadzabat ta'ifatum minhum. Sebagian lagi dari mereka tidak percaya, mereka mendustakan peringatan ada musuh itu. Fa'asbahu makanahum. Mereka tetap aja malam itu tidur di rumah masing-masing, nggak mau meninggalkan kotanya. Fasabbaha humul jaishu fa'ahlakahum
wajtahahum. Maka besok paginya musuh datang, bersih, dimatiin semua yang nggak mau pergi meninggalkan kota itu, sehingga tidak ada satu pun yang selamat. Fadzalika mathalu man ata'ani. Seperti itulah perumpamaan orang yang taat kepadaku. Apa yang ku dengar mereka percaya, mereka disuruh pindah, malam ini pergi, mereka pergi. Itu orang yang taat kepadaku. Seperti itu perumpamannya. Fattaba'a ma ji'tu bihi, dan mengikuti apa yang ku sampaikan kepada mereka. Awas, ada musuh, pergi betul-betul. Mereka betul-betul 100% percaya kepada nabinya. Seperti itulah perumpamaan aku, kata. Wa mathalu man asani, dan perumpamaan orang yang melawan aku, maksiat kepada aku, melawan akan ucapanku, wa kadzdzaba, dan mendustakan apa yang kuucapkan, ya. Bima ji'tu bihi, apa yang kudatangkan kepada mereka, mereka dustakan dan mereka melawannya, minal haqqi. Maka begitu jugalah perumpamaan orang yang melawan perintahku dan mendustakan ucapanku, mereka akan mati hancur binasa, digiling atau digiles dengan berbagai macam bahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau kita mau selamat, ikuti Nabi aja. Bagaimana pakai baju? Ikut Nabi. Bagaimana cara makan? Ikut Nabi. Bagaimana cara minum? Ikut Nabi. Apa yang dimakan? Ikuti kata-kata Nabi. Makan yang ada di dunia ini, fil ardi mimma fil ardi halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Udah, itu aja. Udah halal baik, jangan rakus. Wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Ya, kita ikuti aja lah, aman. Kalau Nabi nggak buat, nggak usah buat, selesai. Jangan, kalau nggak cocok sama nafsu kita, kita lawan. Nah, itu yang aneh itu. Kita ini di akhir zaman ini banyak orang menghina ustadz. Padahal dia sendiri, padahal dia sendiri kalau dinampakkan nanti dosanya di hari kiamat, jijik lihat dosanya, dia tahu. Tertunduk malu dia di hadapan Allah, di hadapan Rasul, di hadapan mertuanya, di hadapan istrinya akan perbuatan-perbuatannya itu. Daging ulama ini beracun. Jangan sampai kita nanti matinya sebelum mati busuk. Nggak mati-mati. Sampai busuk badan kita, sampai jijik orang memandikan jenazah kita. Akibat menghina para ulama. Kita orang Indonesia, mazhab Syafi'i, memandikan jenazah itu beradab, dicuci, bau, terpaksa juga ditutup kuping. Supaya jangan bau, ditutup kuping pakai kapas. Jadi rupanya supaya hidung nggak cium, kuping ditutup. Saya baru tahu itu dah. Iya, kalau nggak muntah lah yang memandikan mayat itu. Kalau udah busuk begitu, saya pikir tutup hidung, mati lah kita nggak nafas. Rupanya ditutup kuping, ditutup padat-padat pakai kapas, nggak nyium hidung, hilang bau. Saya ajar, itulah hebatnya Ustaz, ya enggak? Pengalaman. Nanti busuk mayat terjijik. Kalau orang Saudi beda sama kita, mereka orang Salafi. Memandikan mayat ditembak aja pakai semprot mobil itu. Balikkan, cuk. Dah selesai. Loh, memang kami lihat di Mekah begitu orang tuh memandikan mayat. Kalau kita mana, dia gosok lagi pakai sarung tangan kain, digosok selangkangannya, didudukkan supaya keluar najis-najisnya, masya Allah. Itulah beradabnya mazhab Syafi'i itu.